Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita semua akan menyelesaikan tugas topik 1 aksi nyata kebugaran jasmani. Oke, yang pertama di sini saya akan menanyakan kepada rekan-rekan saya terkait bagaimana sih hasil kalian TKJU kemarin. Oke, Mbak Lutfi silahkan dijawab. Kemarin waktu tes TKJU itu awalnya kan mengecek nadinya itu 60 per menit. Terus itu melakukan TKJU itu hasilnya 15 kali. Setelah itu dicek lagi nadinya ternyata 140. Oke, itu gimana Mbak Lutfi? Cukup baik atau gimana? Kalau untuk hasilnya itu sepertinya saya kurang baik, harus ditingkatkan lagi. Kalau Mbak Kakak? Kalau aku waktu mengecek jenuh nadi itu awalnya 100, kemudian waktu habis naik turun tangga, banyaknya tangga itu kan sekitar 20-an, terus itu jenuh nadinya itu setelahnya 130. Oke, lalu Mbak Ifki? Kalau aku awalnya itu sebelum naik turun tangga 90. Nah setelah naik turun tangga meningkat jadi 120. Terus aku kemudian naik turun tangganya itu sebanyak 11 kali. Mbak Indana? Kalau saya awalnya dapatnya 90, kemudian naik turun tes TKJU dapatnya 16, terus lanjut akhirnya dapat 160. Kalau Mbak Tias gimana? Kalau saya, jadi sebelum kita pretest kemarin itu kan kita ada peregangan dulu ya kan, peregangan, terus kemudian kita sebelum itu kita kan tes nadi awal. Nah, tes nadi awal waktu itu saya 100 per menit. Terus kita peregangan, terus kita tes. Nah, ketika tes itu naik turun bangku yang tingginya 45 cm ya. Nah, itu saya mendapatkan 20 kali. Dan ketika sudah pretest, nah saya cek nadi akhir itu saya mendapatkan 200 per menit. Nah, ini menurut saya kebugaran tubuh saya itu masih kurang, jadi perlu ditingkatkan lagi. Seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya saya akan bertanya kepada teman-teman saya, kira-kira apa saja sih kegiatan yang sudah dilakukan untuk tetap menjaga kebugaran? Oke, yang pertama Mbak Ifti. Kalau aku biasanya aku melakukan olahraga berenang dengan intensitas kira-kira 60 menit selama 2 kali dalam. Oke, selanjutnya Mbak Lutfi. Kalau aku aktivitas yang dilakukan adalah jalan cepat, terus itu dilakukan selama 2 kali dalam seminggu, waktunya sekitar 30 menit dalam setiap kali melakukan. Oke, good. Mbak Nata. Kalau aku ikut badminton, jadi kita membentuk tim sama teman-teman. Selain meningkatkan kebersamaan, juga untuk meningkatkan kesehatan. Itu intensitasnya 1 minggu 2 kali. Kemudian waktunya sekitar 60 menitan 1 kali main. Oke, baik. Selanjutnya Mbak Indana. Kalau saya biasanya jogging 3 kali dalam seminggu, terus kemudian durasinya selama 60 menit. Nah, itu saya lakukan setiap pagi. Kalau Mbak Dias gimana? Oke, kalau saya sih, saya biasanya bersepeda ya. Sebaliknya intensitasnya seminggu itu 3 kali, jam 4 sampai jam 5 sore. Jadi biar sebelum saya melakukan aktivitas itu saya lebih merasa enteng, bugar kembali seperti itu, lebih fresh. Oke, selanjutnya saya akan bertanya kepada rekan-rekan saya terkait apa sih manfaat yang sudah kalian dapatkan setelah melakukan aktivitas atau latihan untuk menjaga kebugaran kalian yang telah disebutkan. Oke, Mbak Lutfi, Jadi kalau apa yang sudah dirasakan? setelah melakukan aktivitas olahraga itu, jadinya itu saya lebih produktif lagi dalam melakukan hal-hal yang positif. Selanjutnya Mbak Indana. Kalau saya lebih dapat mengurangi stres karena dengan berolahraga itu akan menghasilkan hormon endorfin yang dapat mengurangi stres sehingga lebih bahagia dalam menjalani Masya Allah. aktivitas seperti itu. Oke, Mbak Ifti. Kalau dari saya sendiri, saya merasa tidak mudah lelah dan tidak merasa lelah berlebihan ketika setelah melakukan aktivitas. Mbak Nata. Kalau aku itu biar tetap sehat, terus kita tidak mudah sakit sehingga kita tetap bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Oke, kalau Mbak Tias sendiri gimana? Kalau saya sih setelah saya melakukan aktivitas berolahraga yang rutin, nah saya itu merasa lebih enteng ke badan saya. Jadi saya lebih mudah untuk melakukan aktivitas seperti itu. Jadi teman-teman kita tetap harus untuk melakukan kebugaran jasmani paling tidak seminggu 3 kali untuk menjaga tubuh kita agar tetap bugar, fresh sehingga dapat melakukan aktivitas yang positif. Oke,
Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.